Assalamualaikum. Iya, Ma. Iya, ini nanti ada janjian sama temen mau nobar. Ya pastinya selesai nobar nanti langsung pulang. Kan weekend aku udah janji kita akan jalan-jalan sama anak-anak. Ya, aku kabarin lagi nanti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Barusan telepon siapa? Nelpon istri. Nelpon istri. Biasa mau nobar izin dulu. Bukan Izin berarti dulu. takut sama istri, tapi menghormati istri. Menghormati istri. Ngelesnya begitu. Padahal takut distrap di rumah nanti kalau nggak izin. Di rumah. Tapi katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah, itu saya nggak terusin. Tapi ini menarik nih. Menarik, Ketemu ya? dengan Mas Holidi. Mas Holidi ini penulis buku yang kaitannya dengan temanya rumah tangga. Iya. Menarik Buat nih ya? kita ngobrol-ngobrol. Ya, tapi sebelumnya saya mau nanya, benar nggak sih kalau kita sebagai suami dikit-dikit harus izin sama istri? Nah, menurut Habib Ja'far gimana tuh? Ya udah, kita ngobrol-ngobrol ya tentang perumah tanggaan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya untuk Indonesia. Kembali lagi bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar di program Cahaya untuk Indonesia, dan kali ini saya ditemani oleh Mas Holidi. Ya Allah, Holidi apa kabar? Alhamdulillah baik. Holidi Asadil Alam. Ya, Makanya As'ad. Asadil Alam. Ya, As'ad Pacan. Hau. Tadi kita sudah sedikit ngobrol sama Mas Holidi tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan istri. Ya. Sebenarnya diatur dalam surat An-Nisa bahwa wa'ashiruhunna wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya pergaulilah istri kalian, yaitu dari semua muslim, dengan cara-cara yang ma'ruf, yaitu dengan cara-cara yang baik dan dengan cara-cara yang dipandang baik oleh etika masyarakat. Jadi yang wajar lah. Sehingga sudah sepatutnya seorang suami juga menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada istri, diantaranya yaitu selalu memberikan kabar ketika meninggalkan rumah, agar kemudian itu bagian dari pergaulan yang baik, tidak membuat istri khawatir. Masya Allah. Dan kekhawatiran istri itu adalah bagian dari bukan hanya nilai kemanusiaan dan cinta kasihnya, tapi juga karena besarnya anugerah cinta yang Allah berikan kepada seorang istri atas suaminya, sehingga dia selalu khawatir pada keadaan suaminya ketika suami bekerja, ketika suami keluar, termasuk ketika suami ya nonton bola dan lain sebagainya. Kalau izin keluar, baiknya ngasih kabar istri ya. Masih kabar istri. Kalau transfer bulanan kasih kabar juga nggak? Itu kayaknya gak usah dikabari, istri sudah tahu ya. Dia sudah punya alatnya, itu alat mendeteksi sudah punya. Ya. Nah, tapi kita yang paling ingin dibahas oleh kita pada kesempatan kali ini, karena saya ketemu Mas Holidi itu awalnya di bulan Ramadan. Nah, kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata Mas Holidi ini punya satu tema yang kemudian dibukukan yang sangat menarik. Bukunya ada di tangan saya. Menikah Aku Bebas. Nah, ini kayak bikin hati para suami seperti saya ini meronta-ronta membacanya. Penuh anomali, penuh kontradiksi, penuh paradok, penuh kontroversi. Menikah itu seharusnya menghilangkan kebebasan. Katanya seorang cowok itu ketika dia sebelum menikah dia bebas, dan ketika setelah menikah dia justru tidak bebas. Karena bukan dikontrol ya mungkin. Kalau dikontrol kita juga sama orang tua dikontrol dulu. Tapi diberi tanggung jawab yang besar dengan keberadaan istri, sehingga kita merasa
harus selalu ngabari istri, kemudian selalu kepikiran istri dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa justru bisa bilang bebas, Lidi? Iya, saya itu mengalami sebuah pernikahan yang awalnya memang nggak mudah karena nggak ada pacaran ya, istilahnya. Kenal 21 Februari dengan keluarga ketemu 4 Mei, 4 bulan 4 saya hitbah. Tungguin, sebelum ke sana saya pengen nanya, nggak pacaran berarti ta'aruf? Iya, li ta'aruf Nah, maksudnya. Orang tuh pengen tahu, Iya. ta'aruf itu seperti apa, Mas? Jadi memang ketemu pertama kali dengan keluarga, gitu kan. Sehari setelah ketemu, ya via telepon. Jadi saya dengan orang tua saya, ada kakak kandung saya juga datang ke rumahnya. Calon istri saya yang sekarang jadi istri saya itu ya ada orang tuanya, ada ayah, ada ibunya, ada mbaknya, gitu kan. Mbak kandungnya. Terus ngobrol-ngobrol biasa umum. Setelah itu besoknya ya via telepon doang. Mas, kalau serius ya nikah. Waduh, Ditantangin. saya ditantang kan, gitu kan. Ditantang. Itu berarti ketemu sekali itu doang? Ya sekali, gitu kan. Melihat dan berkomunikasi hanya sekali itu? Jadi awalnya saya udah ketemu, ya dia waktu itu sedang sama mbaknya itu kan. Terus saya sama orang tua saya, boleh nggak silaturahmi? Oh boleh, besoknya. Akhirnya besoknya datang ke rumahnya, gitu kan. Itu kejadian di Jogja. Terus ternyata rumahnya di Klaten kan. Besoknya kita ke Klaten. Jadi saya udah sama orang tua saya gitu kan. Besoknya ke Klaten. Ya terus setelah ketemu dua keluarga, langsung istri saya calon waktu itu ya, Mas kalau serius ya nikah. Ya saya ngerasa waktu itu saya usia 26 ya. Saya nggak, ya pasti semua orang pengen nikah ya, manusia laki-laki balik ya, udah dewasa. Tapi nggak kebayang juga di usia itu sebenarnya gitu kan. Tapi kok bisa nyambung ini dengan apa yang saya batin ya. Waktu itu saya ngerasa gini, Beb. Saya ya alhamdulillah istilahnya dikenal jadi pemain sinetron lah ya, pemain film atau public figure atau artis. Alhamdulillah. Artis itu kan biasanya gini, main sinetron udah, main film udah, apalagi iklan udah ya, apalagi nge-host di TV udah. Apa yang belum nih? Aku kuliah juga udah. Apa yang belum nih? Yang belum nikah. Jadi saya tuh merasa ada panggilan waktu itu, fase kehidupan yang ingin ada babak baru, ada fase baru dalam kehidupan saya. Jadi ada panggilan itu. Terus saya batin, ya Allah, aku ketemu jodoh langsung nikah. Jadi ya Allah, jika aku ketemu jodoh aku langsung nikah. Apa hubungannya dengan buku saya? Saya bilang saya mengalami yang nggak mudah karena nggak pacaran, ta'aruf iya, gitu kan. Mas kapan? Terus saya, kalau serius ya nikah. Ya udah kapan kamu ada waktu? Saya bilang waktu itu. Waktu itu istri saya tuh berkarir ya, ngantor, dia akademisi. S1, S2 di UGM, S3 di Undip. Jadi saya nikah itu dia udah kandidat dokter. Saya baru S1. Baru S1 menikah dengan kandidat dokter. Usianya mau nikah atau les privat? Saya jadi ngerasa kayak mau bimbingan skripsi atau tesis gitu kan. Dan secara usia dia lebih sepantaran, cuman kan waktu itu kan keadaannya saya kan syuting ada jeda cuti karena kuliah maksudnya, kuliah kalau cuti. Kalau umurnya tapi sama. Iya, karena dia itu ini terus sekolah terus. Jadi masih muda, di bawah 30 tahun dia udah kandidat doktor. Jadi accelerate lah, cepet banget. Saya nggak ngerti juga, saya nggak ada cita-cita ingin nyari istri yang harus akademisi gini, nggak ada. Saya kan ngucap tadi, ya Allah ketika ketemu jodoh nikah. Ternyata dia udah kandidat doktor. Waduh. Ini Mas, apa sebelumnya ya, nggak takut? Iya betul. Menikah dengan kandidat doktor. Saya waktu itu husnuzon aja, gitu, bahwa ini memang sudah takdir. Saya nggak ada cita-cita pengen nikah sama akademisi harus S3, S2 atau lulus S1, nggak ada. Yang penting yang terbaik, maksudnya yang takdir, ya tawakal ala Allah. Gitu kan, bahwa ini yang terbaik, ya udah nikah. Jadi kenapa saya nulis buku? Karena saya mengalami keadaan yang sulit awal nikah. Apa sulitnya? Jadi nggak pacaran. Terus istri saya bekerja di salah satu lembaga tinggi negara lah ya. Dia punya jabatan juga di sana. Jadi saya menceritakan ini bukan berarti menyombongkan ya. Karena saya mau, mungkin banyak juga yang posisi ada di saya. Pendidikan istrinya lebih tinggi atau istrinya punya jabatan lebih tinggi atau gitu. Pendapatan gaji lebih besar, tinggi misalnya gitu. Nah ini saya akan berbagi mudah-mudahan manfaat gitu kan. Jadi saya ngerasa ada fase sulit awal-awal nikah, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya saya nulis buku biar mudah-mudahan orang bisa mempertahankan rumah tangga melewati fase-fase sulit 3 tahun pertama itu. Gimana?
Jadi saya karena nggak pacaran, terus istri saya, ya udah kapan, Mas kalau serius ya nikah. Makanya di salah satu subbab dari buku saya kan itu, gitu kan. Kalau serius ya nikah, gitu kan. Jadi bukan ngajak pacaran. Iya, iya. Mas kalau serius ya nikah. Ya udah kapan kamu bisa aku lamar? Dia bilang gini, aku Mei awal ada di Indonesia. Loh, emang kamu kemana? Aku bentar lagi ada tugas ke Italia. Jadi dia setahun bisa 8 kali keluar negeri untuk mewakili konstitusi negara Indonesia, negosiasi dengan negara-negara lain yang punya lembaga konstitusi. Italia, Aljazair, keliling. Setahun bisa 8 kali. Oh gitu. Ya udah, Mak. Ya udah, Mei awal tanggal 4. Saya lamar tuh istri saya ke Klaten. Saya dari Bangil naik darat sama keluarga saya datang ke Klaten. Udah diterima. Terus hitbah. Terus kita, ya udah kapan segera akad nikah, kalau bisa sebelum puasa, sebelum Lebaran. Tapi karena persiapan banyak, akhirnya setelahnya yaitu Oktober. Jadi termasuk cepat sekali. Februari tanggal 21 ketemu, tanggal 4 Mei hitbah, tanggal 10 Oktober nikah. Antum masih ingat nggak ketemu istri tanggal berapa dulu? Saya sudah nggak ingat. Tapi saya bukan pria romantis ini. Jadi kalau saya lebih parah sebenarnya kondisinya. Karena saya itu ketemu calon istri saya waktu itu. Itu jam 4:30 sore. Kemudian saya bertunangan dengan istri saya setelah maghrib. Jadi 1 jam setelahnya. Langsung hitbah ya? Langsung hitbah. Langsung, makanya saya suka sharing tuh. Lebih parah. Orang kan suka bingung bagaimana mengenali calon istri dalam waktu 1 jam. Nah, kami, para habaib itu diwariskan tradisi bahwa lihat calon istrimu. Tapi tentunya sebelumnya kita sudah punya track record-nya ya. Kita sudah kenal keluarganya dan lain sebagainya. Itu ta'aruf. Kemudian ketika ngelihat itu ada yang bergetar nggak dalam hati? Iya. Kalau sudah ada yang bergetar, ya sudah. Ser. Nah itu tapi sersernya di bagian hati gitu. Itulah tolak ukurnya. Jadi sebelumnya ada sudah saling cinta lah ya, ada mahabbah, ada cinta lah. Iya, dan sebelumnya tapi sudah tahu bahwa dia orang baik dari keluarga baik. Sehingga sudah seharusnya kita itu bisa merajut kebaikan bersama gitu. Keren banget. Nah makanya sebenarnya Habib Hussein Jafar ini saya lihat sebenarnya bukan hanya mau nanya atau tema kita kebetulan tentang menikahku bebas, tapi beliau sekaligus mau curhat juga ini. Iya, kayaknya setelah nikah jadi nggak bebas. Nah jadi itu tantangannya orang yang menikah dengan pendekatan yang relatif waktunya sempit dan bermodalkan ta'aruf adalah kemudian bagaimana membangun chemistry. Yes, betul. Nah, itu gimana membangun chemistry bagi orang yang baru kenal? Saya akhirnya cerita sedikit prolog tadi, kenapa saya nulis buku, ya kan, itu jawabannya. Kenapa judulnya Menikahku Bebas, ini baru saya jawab. Jadi buku saya ini itu benar-benar tujuannya untuk mendobrak paradigma. Menikah jadi nggak bebas. Itu paradigma awal saya. Jadi saya nulis buku ini itu yang saya rasakan pertama kali. Kok jadi nggak bebas ya? Gini susah, malam harus ada di rumah habis maghrib. Iya. Sebenarnya kalau malam di rumah ya biasa saja. Ayam juga di rumah kalau sudah malam. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah 3 tahun saya ngerasa fine-fine aja. Ya meskipun ada lah ya namanya riak-riak bumbu rumah tangga itu ada, ribut-ribut kecil masih ada. Tapi saya merasa sudah aman tuh 3 tahun. Jadi ternyata menikah itu bukan berarti kita nggak bebas. Bisa bebas kok. Saya akhirnya bisa seperti dulu lagi, syuting sampai tengah malam atau segala macam. Jadi yang penting apa? Yang penting komunikasi. Antara suami dan istri. Antara suami dan istri. Terus pinter-pinter kita mengadopsi atau membuat istri kita itu beradaptasi dengan kehidupan kita, kebiasaan kita. Contoh, Beb ya. Saya dulu dapat nasihat kameramen senior, dapat piala citra namanya Om Budi Kurwet. Senior di IKJ angkatan pertama lah. Beliau ngomong kepada saya, Zam, manggil saya Azam, peran di film KCB kan. Zam, sebelum nikah nih saya usia 19 tahun, syuting di Mesir. Nanti kalau kamu nikah, ajak istri kamu ke lokasi syuting. Yang sering awal-awal. Kenapa? Biar tahu kehidupan kita. Karena kehidupan kita nggak sama. Pulang tengah malam, subuh, kadang azan subuh, Allahu Akbar, baru cut.
Aduh. Baru break jam 10 siang harus bangun lagi, harus syuting lagi, atau jam 12 lah kita balik lagi ke lokasi syuting. Terus karena kita nggak umum kerjaan kita, lingkungannya, kebiasaannya, sampai ya lawan main kan, Iya. gonta-ganti lawan main, ya, gonta-ganti pasangan, istilahnya cewek model apa aja lah, gitu kan. Jadi biar terbiasa, dia nggak cemburu, dia melihat oh emang hanya peran. Jadi itu saya ajak awal, bahkan dari sebelum nikah. Tapi bukan berduaan, saya sama kakak saya, dia sama temennya gitu kan. Keluarga abah ibu saya waktu persiapan kita mau nikah itu, abah ibu saya ke Jakarta satu mobil, kan nggak masalah kan ya. Ada keluarga saya kan, ada orang tua saya kan. Saya liatin, oh ini, oh syuting itu gini ya, ada orang tua saya, ada kakak saya, iya ini dia juga sama mbaknya sama atau sama temennya waktu itu. Jadi melihat jadi terbiasa, gitu kan. Dan saya ajak terus, sampai setahun nikah saya ajak. Habis itu berapa judul, wah ini cemburu, gini, cemburu. Kayak contoh, saya pasangan sama istrinya Raditya Dika. Di tukang bubur naik haji, Anissa Aziza, gitu kan. Anissa belum nikah, saya baru nikah. Tapi ceritanya saya sebelum nikah, saya udah jadi suami istri tuh sama Anissa Aziza di tukang bubur naik haji kan. Wah dia agak cemburu dikit. Padahal saya kenalin, saya sama mamanya Anissa juga baik, sama papanya sebelum wafat juga masih baik. Ngatasin cemburunya gimana? Malah Radit itu datang ke lokasi syuting, saya ngomong Anissa, bilang sama Radit, segera nikah. Kalau nggak gitu kasihkan sendiri loh. Ya ini udah bilangin ya, alhamdulillah akhirnya nikah, saya juga diundang gitu kan. Nah, saya kenalin gitu kan, gini. Nah, lama-lama terbiasa. Terus masuk judul lain saya, ganti lagi istrinya. Aduh. Gitu kan. Untung nggak di kisah nyata ya gonta-ganti begitu ya. Tapi ya balik lagi ke perilaku kita agar kita dipercaya istri, komunikasi, menjelaskan. Dia melihat sendiri. Saya tuh ngobrol sama lawan main hanya di set ketika mau take reading sejenak gitu kan. Terus take selesai, cut udah masing-masing. Jadi nggak nongkrong sana nongkrong sini. Maaf di lokasi syuting juga banyak orang kan. Saya nggak mau jadi fitnah holiday ngobrol sama lawan main begini begitu gitu kan. Dari saya single gitu. Dari single memang begitu karena contoh gini, saya punya kebiasaan saya lebih suka ketika break syuting atau jeda syutingnya zuhur atau maghrib itu justru ngobrol sama teman-teman kru, kameramen, sutradara. Seru aja menurut saya gitu. Sama artis juga sama. Tapi kan biasanya artis disediain base camp sendiri tuh. Karena banyak perempuannya ya, kadang saya malah nggak enak, sungkan saya gitu. Akhirnya ya di luar aja. Tetap masih mingle, saya masih ngobrol sama artis senior, artis yang muda-muda juga. Tapi lebih banyak sama teman-teman kru. Jadi istri saya ngeliat, oh dia percaya. Dan saya bilang, di lokasi syuting itu banyak orang. Kalau aku mau ngapa-ngapain pun, itu akan jadi penilaian buruk nanti kalau macam-macam di lokasi syuting. Dan ngefek juga ke karirku. Jadi emang dari dulu aku harus jaga diri. Gitu. Jadi mengatasi cemburunya juga dengan komunikasi. Dengan komunikasi, kenapa jadi nggak bebas? Karena mungkin ya ada laki-laki yang tidak bisa mengkomunikasikan dengan istrinya. Istrinya mikirin macam-macam. Terus kedua, tidak membiasakan, gitu kan. Nah, ini di buku saya ada subbab saya nulis kapan waktu yang nikah yang tepat. Saya tulis adalah ketika kita selesai dengan diri kita, Mas. Ada orang yang belum selesai sama dirinya. Tahu nggak maksudnya? Masih pengen begini, begitu, masih pengen naik gunung. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi masih pengen sendiri. Tuh. Saya dulu pulang syuting kadang, karena punya warung di Kalibata, tinggal Kalibata, tutup warungnya jam 12 malaman. Futsal jam 1. Serius. Jam 1 sampai jam 2. Gitu. Karena sama teman-teman PKL kan, pegawai-pegawai itu kan, tutup warung baru futsal. Ya. Itu sebelum nikah. Setelah nikah saya futsal jam 1. Nggak bisa pulang ke rumah, saya ditutup kuncinya. Biasanya tiba-tiba kamar kayak kenapa rusak, nggak bisa dibuka, ternyata dikunci dari dalam. Nah itu berarti ketika saya masih pengen futsal tengah malam gini-gini, berarti saya belum selesai sama diri saya gitu kan. Sekarang apa saya nggak bisa futsal? Bisa tetap, tapi jamnya jam 7 malam, jam 8 malam, oke paling lately paling ini jam 9 malam lah ya, gitu kan. Itu masih aman. Jadi tinggal menyesuaikan aja gitu. Apakah futsal istri saya ajak ikut? Ya enggak lah. Iya, futsal putri. Sama ini juga, tadi salah satu poin selesai dengan diri sendiri sebenarnya yang juga menarik bagi saya. Gimana menyelesaikan kejombloan kita. Karena gini, menariknya kan gini. Mas Holidi ini ketika menjelang nikah, itu karirnya lagi nanjak-nanjaknya. Kemudian saya ingat sekali menjadi
primadona lah bagi banyak perempuan khususnya yang Islami. Iya. Karena Ukhti, dengan ukhti. perannya dengan perannya di ketika cinta bertasbih. Iya. Nah, otomatis kan pengen menikmati Mhm. euforia itu, Yes. atau pengen betul-betul memilih di antara yang banyak itu mana yang paling bagus. Tapi kemudian menentukan, iya saya mau menikah sekarang dan dengan dia, itu gimana, Mas? Kalau itu saya merasa memang waktu itu begini, ya merasa selesai sama diri saya sendiri, ini udah, itu udah, apalagi gitu kan. Saya pengen ada kehidupan baru, yaitu menikah gitu kan. Apalagi orang tua saya masih ada, saya pengen bismillah nikah, segera punya anak gitu kan. Maksudnya bisa lihat cucunya lah, ibarat salah satu ya ikhtiarnya ya. Karena saya memang suka anak kecil gitu kan. Karena anak terakhir. Anak terakhir. Dari dulu pengen punya adik. Ah. 3 bersaudara lagi semua gitu, pengen punya adik, terus wah ya udahlah, nggak sampai punya adik kan, pengennya nikah, mudah-mudahan dan dapat anak perempuan. Maksudnya emang pengen adik perempuan dulu, jadi sekarang punya anak, alhamdulillah. Nah, balik lagi, ketika sudah menyelesaikan dengan diri sendiri, itu ada dialog, inner dialog ke diri sendiri. Aku udah waktunya nikah nih, gitu kan. Saya lihat teman-teman saya ada juga seusia saya belum nikah. Saya nanya, mungkin coba deh kamu nanya ke diri lo sendiri, apa lo udah selesai dengan diri lo sendiri, apa masih pengen main-main? Bukan berarti nikah nggak bisa main-main ya, gitu kan. Bisa, gitu kan. Tetap bisa, tapi dialog komunikasi sama istri. Saya mau ngisi acara di mana aja, dakwah keliling, oke dapat tiket cuman 2, anak saya bayar sendiri nggak masalah, ibaratnya. Saya tetap aja gak ada masalah gitu kan. Saya tetap senang gitu kan. Saya nulis buku ini karena sempat mengalami masa sulit. Setahun awal biasa lah ya. Ya, Ribut lah. katanya tantangan menikah itu adalah di tahun pertama. Pertama sampai ada yang Walaupun bilang, ini bukan kuantitatif ya, bisa Ya. jadi 2 tahun, 3 tahun, itu tergantung. Tapi biasanya rata-ratanya sih 1 tahun. Meskipun kalau Anda 2 tahun masih ribut, bukan berarti Anda harus menceraikan istri Anda. ada yang bilang sampai 5 memang tahun berbeda. bahkan. Ya Ada kan? yang bilang sampai 5 Saya tahun. baru 6 tahun ini, meskipun 6 tahun juga masih ada. Saya lihat, ya mungkin saudara kita, orang tua kita, bibi-bibi kita nanya, bahkan ada yang bilang menikah itu adjustment sampai tua.